di TK memahami, mengaplikasi, sama merefleksi ini belum tentu bisa tercapai 100%. Karena anak-anak TK itu belum sampai berpikir kognitif. Ya toh? Paling yang bisa dibawa itu adalah cara memahami tetapi dengan bermakna. Ya. Yang TK boleh menyimak, yang tidak TK anggap saja ini musik ya. Musik itu TK. Jadi di TK lebih kepada non kognitif, ya. Karena non kognitif maka pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi sampai merefleksi itu kaitkan dengan kemampuan berpikir anak TK. Ya. Karena anak TK itu lebih dominan kepada bermain. Bermain sambil belajar. Gitu ya. Yang paling mudah dicapai di TK itu adalah menggembirakan. Karena cara-cara yang membangun anak itu untuk bisa termotivasi secara intrinsik sehingga dia mau belajar, dia mau datang kembali ke sekolah. Itu menggembirakan. Itu ya. Nah, yang perlu ditekankan itu adalah pembelajaran yang bisa bermakna untuk anak-anak TK. Gitu. Caranya gimana? Caranya dari CP Pondasi. TK kan ada CP Pondasi ya. Di CP Pondasi itu kan ada elemen, ada subelemen. Lalu dari situ disusun menjadi TP. Tujuan pembelajaran. Gitu. Waktu menyusun tujuan pembelajaran, upayakan tujuan pembelajaran yang ditulis itu adalah goalnya. Maksudnya begini, misalnya ya, mengidentifikasi ciptaan Tuhan, terbiasa mentaati aturan, lalu melakukan gerakan motorik. Goalnya yang mana? Dari 3 yang saya baca, mengidentifikasi ciptaan Tuhan, lalu terbiasa mentaati aturan, lalu melakukan gerakan motorik halus. Tambah lagi, mengenal dan menyebutkan simbol, huruf, lambang, bilangan, konsep menghubungkan, mengidentifikasi, menyelesaikan masalah yang dihadapi, terus membuat karya seni. Goalnya yang mana? Ini menurut suster temannya, yang mana? Yang pertama. Yang pertama, jadi mengidentifikasi ciptaan Tuhan. Kalau yang lain tadi apa itu? Kalau goalnya yang pertama, mestinya TP yang ditulis adalah yang pertama tadi. Hanya satu. Ya. Lalu bagaimana yang lain? Yang lain itu terjadi di dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi menuliskan TP, tapi ini juga untuk kakak-kakak telinganya boleh juga dipasang. Kakak-kakak itu kalau menyusun TP, yang ditulis adalah TP capaian akhir. Sedangkan proses menuju TP itu terjadi di pembelajaran. Ya, gitu ya. Jadi TP-nya tulis TP yang terakhir. Untuk TK sama kakak-kakak juga boleh menyimak suara saya. Menyimaknya begini. Semuanya cek TP. TP itu dari kurikulum Merdeka, asalnya dari CP. Oke? Kakak-kakak sambil menyimak ya, dari CP. Kalau asalnya dari CP, maka kita buat pembanding. Di kurikulum 13, posisi CP adalah KIKD. KIKD apa KI saja? KI saja. KI ya? Berarti
posisi kaki itu setara CP di kurikulum Merdeka. Posisinya KI di bawahnya KI namanya apa? KD di kurikulum 13. Berarti di kurikulum Merdeka posisinya KD setara apa? TP. Karena setara TP, mestinya bunyinya seperti KD. Di KD bunyinya tidak ada peserta didik dapat. Itu ya, ini kakak dan adik ya. Jadi selain membuat tabel tadi, tolong saya lupa di atasnya tabel ditulis TP-nya ya. Sambil saya lihat TP-nya seperti apa. Jadi saya ulang, TP setara KD. Karena setara KD, maka bunyi TP selalu diawali kata kerja operasional. Gitu ya. Jadi kok di TK ini bunyinya anak mampu mengidentifikasi ciptaan Tuhan. Yang benar bunyinya TP apa? Mengidentifikasi ciptaan Tuhan tanpa menyertakan anak mampu. Ya gitu ya. Kakak-kakak juga cek gitu ya. Apakah ada pesan didik dapat? Kok ada pesan didik dapat dihapus? Karena setara KD. Nah ya. Berikutnya ini di TK juga, di kakak-kakak juga. Waktu menuliskan TP, pikirkan TP yang memungkinkan pembelajarannya mendalam. Ya, yang memungkinkan pembelajarannya mendalam. Kalau mengingat, bisa mendalam enggak? Tidak bisa. Kalau memahami dalam arti C2, bisa mendalam enggak? Jawabnya tidak. Berarti buatlah yang setidaknya mendekati kemampuan menalar. Kemampuan menalar itu sejaknya C4 ke atas. Lalu bagaimana? Apa murid bisa langsung? Jawabnya tidak. Maka proses menuju C4 itu terjadi di pembelajaran. Bisa ditambah? Bisa ya? Penjelasan saya bisa. Kalau nanti bingung bisa saya ulang. Itu ya. Jadi membuat TP, buat TP yang mendorong anak bernalar. Apakah mungkin anak TK bernalar? Jawabnya mungkin. Tapi bernalar versi anak TK. Gitu ya. Misalnya anak TK membawa alat dapur dari rumah, lalu diminta cerita, mengapa kamu membawa alat dapur? Untuk apa alat dapur? Sudah menalar ke anak TK. Walaupun di kakak-kakak itu belum sampai kenalan, ya. Nah itu yang terkait dengan TP. Lalu yang di pembelajaran, bila di TK itu menyusun peta konsep. Peta konsep ini ilmunya kemahiran dari Prof. Di Prof. Itu mind map. Prof. Itu punya spesifikasi keahlian di mind map. Gitu ya. Mind map itu prinsipnya membangun sebuah konsep kartu. Gitu ya. Sampai hal detail-detailnya itu sudah terpikirkan. Berarti jika di TK itu sudah dilatih membangun mind map, maka murid itu dari awal sudah memiliki pemahaman yang kompleks. Itu bagian dari pembelajaran mendalam. Ya, bagian dari pembelajaran mendalam melalui mind map. Hanya saja mind map ini kan dibuat guru bukan muridnya. Maka bagaimana cara anak bisa membuat peta sederhana dari versi TK? Misalnya gini, anak-anak kita mau belajar tanaman, ajak ke taman, ambil satu pohon,
Yuk kita belajar ciri-ciri tanaman. Ya, anak diminta nggak boleh memetik ya. Daun yang jatuh dikumpulkan. Terus bunga yang jatuh dikumpulkan. Ranting yang jatuh dikumpulkan. Batang yang jatuh dikumpulkan. Lalu yuk nak kita coba menata ini supaya di pohon. Jadi tangkap. Itu pembelajarannya kemana? Tidak. Lalu nanti pohonnya yang sudah mati ditata di tengah. Cabangnya apa nak? Ambil cabang. Waktu lihat di tanaman itu dia hidup, cabangnya itu menghasilkan apa? Ada bunga, sebelum bunga daun-daun. Lalu apa berikutnya? Bunga. Berarti anak kecil pun itu juga bisa diajak kenalan dan bermakna. Akhirnya kalau begitu nak, tanaman ini yang kita susun itu setara dengan mana? Atau contohnya di mana? Apakah di rumahmu ada? Nah, berarti pohon itu butuh ada kasih sayang dari kita. Karena apa? Banyak komponen di sini. Jika anak mengerti komponennya, kalau enggak bagian-bagian ini, itu sudah belajar mendalam sebenarnya. Kenapa? Memahami masuk ciri-ciri tanaman tadi, ya, terus mengaplikasikan langsung cabang, ranting, langsung ditata-tata tadi. Itu mengaplikasikan, ya. Lalu merefleksinya gurunya, coba nah sekarang andaikan batang dari yang sudah kalian tata ini kita ambil, apa yang terjadi? Nggak ada tempat untuk nempel loh. Akhirnya apa? Mati. Nah, ya dah. Akhirnya itu berkesadaran nanti. Jadi berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Cara-caranya versi anak TK. Gitu ya. Mungkin, tapi bagaimana pengalaman memahami itu dengan cara yang sederhana tadi, mengaplikasikan dengan cara sederhana, terus merefleksi dengan contoh konkret anak TK. Misalnya lagi, coba nak sekarang yang sudah ditata, tolong ambil daun itu dibuang. Terus anak satunya, kok dibuang sekarang bagaimana? Kurang bu, gitu ya. Nah kalau kurang, bila itu tanaman hidup bagaimana? Dia mati di bagian ini. Nah, berkesadaran. Gitu ya, di TK ya. Nah, ambil cara-cara sederhana ya. Di lingkungan sekitar banyak dipakai untuk belajar TK. Ya. Oke, itu ya yang ini ya. Lalu ide kegiatan. Anak menonton video itu dalam rangka apa? Misalnya di TK gurunya menampilkan video itu dalam rangka apa? Supaya anak memahami ya. Kalau begitu ini sudah bagian dari pembelajaran mendalam kan? Ya. Lalu berikutnya tanya jawab tentang jenis ayam, manfaatnya. Untuk apa ditanya itu? Untuk dari memahami kan ya? Nanti kan juga memahami. Nah, ya. Lalu berikutnya membuat kandang ayam, aplikasi. Tapi hati-hati aplikasi apa? Karena ini tadi harus dipikirkan yang dipelajari itu membuat rumah ayamnya atau memelihara ayamnya. Kalau membuat rumahnya, anak-anak belajar matematika. Ya, benar? Tapi kalau yang dibuat itu adalah memelihara ayamnya, dia mengaplikasikan tentang ciri-ciri ayam tadi supaya hidup. Nah, itu ya. Jadi teacher, bapak ibu guru, atau bapaknya nggak ada ya. Ibu-ibu guru TK itu pikirkan cara-caranya tadi. Ya. Lalu memasang gambar dengan bilangannya. Gambar apa? Karena ayam maksudnya memasang gambar ayam misalnya gitu. Ya, memasang gambar ayam dengan bilangannya. Yang siapa? Nya ayam. Kalau begitu ayamnya ditempel beberapa ayam. Kalau begitu memasang 2, 3, 4 bla bla bla
gambar ayam dan bilangan gitu. Masuk ya, benar toh? Ini saya bukan guru TK tapi ketika membaca bingung gitu. Apalagi TK itu harus jelas. Gitu ya, benar ya? Terus lagi misalnya menulis huruf awal kata sesuai gambar. Gambarnya apa? Ayam. Menulis huruf awalnya A ini kaitkan dengan ilmunya mau bahasa kok di situ ya. Maksudnya bidangnya, tapi bidang ya pondasi ya. CP pondasi ya. Nanti cek kenapa memilih ayam. Kenapa ya? Topiknya itu di buku atau ada di Maumere? Ada di Maumere. Nah, harusnya Maumere-nya. Tadi kalau di buku itu yang saya sampaikan, guru banyak mengajarkan buku. Ya. Jadi angka yang ada di Maumere itu namanya kontekstual. Oke. Kalau kontekstual, pembelajaran mendalamnya tadi diantaranya bermakna. Di rumah tuh kalau di rumah babi, Nah ayam, sudah, begitu kambing. ketika saya tanya kenapa ayam, jawabnya jangan di buku. Banyak Jawabnya babi. karena ayam banyak ditemukan di sekitar Maumere. Banyak babi. Gitu, banyak babi. Iya, Bu. Berarti di sini babi. Tadi babi ya sudah. Ya. Ayam juga ada. Ayam ada, babi ada. Oh begitu, supaya lebih mendalam, Tambahi babi. gambar babi. Iya. Jadi dia menghitungnya lewat ayam, lewat babi. Gambar babi maksudnya bukan lewat babinya ya. Kalau dipelihara kan tidak banyak. Kakak-kakak simak saja, yang penting nggak terganggu ya. Ya. Terus berikutnya melengkapi kata dengan huruf vokal. Kata apa? Ayam. Kata dari ayam. Vokalnya di mana? A. Melengkapi kartu dengan bermain kartu. Anak-anak suka mana? Melengkapi kartu dengan bermain kartu. Anak-anak suka mana? Bermain kartu. Bermain kartu. Nah silakan ketika anak diajak bermain kartu sesekali supaya apa? Dia semakin menyenangi sambil belajar. Karena anak TK berbeda dengan kakak-kakak. Itu ya. Terus melingkari suku kata yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kata ayam. Nah itu artinya perangkat ajar suster, ibu dan bapak sebenarnya sudah, cuman belum sempurna. Ya, kalimat belum sempurna dan belum mendalam. Gitu. Jadi kalau tadi ayam, latih lagi, ganti babi, latih lagi, kuda, latih lagi sampai dia paham. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi nanti semakin mendalam akhirnya. Maka memahami itu tidak hanya berhenti sampai paham, tapi sampai dia mengkonstruk, membangun pemahamannya, walaupun anak TK. Oke? Itu ya. Kita lanjut ya, yang nanti adik TK ini ya. Lalu menggambar dan mewarnai. Apa yang digambar, apa yang diwarnai? Ayamnya kok begitu gambar itu gurunya menyediakan gambar kosong gitu ya? Gambar kertas kosong terus diwarnai. Ya. Mungkin karena kalimatnya belum lengkap barangkali ya. Nah, lalu masukan saya yang lain, ketika menuliskan langkah atau apa yang dipelajari murid, upayakan sistematis, tidak ada yang terpotong. Ya, tidak ada yang terpotong. Tadi misalnya ya, habis melingkari suku kata yang sesuai, terus berikutnya menggambar. Habis melingkari, terus menggambar, terus mewarnai. Ya, supaya tidak terpotong gimana? Setelah dia melingkari suku kata, gitu ya, yang dilingkari itu berupa hewan atau bukan? Yang dilingkari kata dari hewan atau bukan? Dari hewan. Dari hewan. Nah, sekarang dilanjutkan mewarnai suku kata dari hewan yang digambar. Ya, tadi kan ayam. Ya, toh yang dilingkari A-nya. Habis itu berlatih mewarnai. Maka yang diwarnai
adalah hewan yang hurufnya dikali. Ayam. Oke. Ya, dan jadi kan disambungkan. Lalu membuat kolase. Kolase apa? Ya, kolase ayam. Ya, kolase gambar ayam atau menata ulang, Pak Guru ya. Lalu menempel bentuk ayam. Menempel apa? Gambarnya apa hurufnya apa apanya? Gambar. Oh begitu, menempel potongan gambar ayam. Nah, jadi makin jelas ditambahin. Ya. Lalu menggunting dan menempel bentuk telur ceplok. Nah, di sana berbicara ayam, berikutnya telur. Jadi gimana? Awalnya ayam, berikutnya telur. Supaya tidak terputus, maka menggunting ayam, gitu ya, yang menghasilkan telur. Berikutnya kita lanjut menggunting telur, gitu. Nyambung, gitu ya. Jadi makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jadi akhirnya pemahaman anak juga semakin mendalam, karena mindset dari gurunya menatanya semakin mendalam. Gitu ya. Kesimpulannya kegiatan ini sudah mencerminkan pembelajaran mendalam, tinggal melengkapi. Ya, bisa melengkapi kata, bisa kalimat, bisa urutan berpikir sistematikanya, atau menambah jenis hewannya supaya semakin mendalam. Tapi ini kan contohnya suster, nanti tempat lain belum tentu sama. Tapi logika berpikirnya sama. Ya, gitu ya. Nah, ini anak dapat mengenal ayam adalah ciptaan Tuhan. Terus menjawab pertanyaan dan terusnya kegiatannya. Menyambut anak, saya lihat yang di bawah ya, ngecek kehadiran, berdiskusi berkaitan dengan subtopik. Anak kecil itu sudah diajak diskusi bisa apa belum ya? Bisa kali. Ya. Lalu membuat kesepakatan kelas. Sudah bisa. Berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilakukan. Sudah bisa ya. Ayo membuat kandang ayam, dan tadi dipikirkan ya. Membuat kandang ayam ke matematika. Ya, kalau membuat memelihara di kandang ayam. Itu nanti nyambungnya kepada tema yang tadi. Temanya tentang ayam tadi. Iya. Yuk menulis huruf awal dari kata sesuai gambarnya. Ini yang sudah saya komentari tadi ya. Jadi mengaplikasi di situ, lalu merapikan alat, ya, berkesadaran. Tapi harapannya berkesadaran ini dikaitkan dengan TP. Berkesadaran dikaitkan dengan TP. TP-nya apa? TP-nya mengenal ayam. Nah, berarti berkesadarannya adalah mengapa kita belajar ayam anak-anak hari ini gitu. Mengapa kita belajar ayam? Ya? Terus nanti anak akan menjawab. Karena ayam itu suka saya makan berburu gitu. Kalau suka dimakan, begitu ayam itu bermanfaat untuk kalian kan? Gitu ya. Tanya, bermanfaat kok begitu bagaimana sikap kita dengan ayam? Kita pelihara, masuk ke membuat peliharaan tadi. Itu susah. Paham saja. Oke. Nah, nanti menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan. Mainnya tentang apa ini ya? Oh ya, membuat kandang ayam tadi. Ya. Saran saya disinkronkan ya. Mau kandang ayam, tapi di atas harus ada kaitannya dengan matematika ringan. Ya, matematika ringan. Misalnya berapa ruang dibutuhkan untuk membuat ini gitu ya. Ya. Jadi ditambah dikit. Kalau itu kandang ayam, gitu ya. Istirahat, menyanyikan lagu ayam bebek angsa gitu ya. Ayam bebek. Oh bukan ayam bebek angsa
itu 2 kali bukan ya? Oh, bonus dari Kansa. Pertanda bukan guru TK saya. Ya. Oke, jadi di SD ditandai dulu, gitu ya. Terus tabel tadi tolong dimasukkan untuk memetakan, memastikan bahwa pembelajaran pendalam itu sejauh mana bisa diterapkan di TK. Gitu ya. Ada pertanyaan? Terus ini untuk tabel itu yang per kolom apakah kami memang harus buat seperti itu atau ada tabel khusus untuk TK? Tidak apa-apa, sementara sama. Sementara sama. Untuk TK sementara kolomnya sama dengan kakak-kakak, gitu ya. Tapi cara menuangkan substansinya yang sangat mendasar saja. Ya. Yang TK kemungkinan besar tidak menggunakan model pembelajaran. Yang berpotensi pengalaman memahami, mengaplikasi sama merefleksi. Aktivitasnya yang tadi diceritakan. Buat apa kolase, buat ini ceritakan. Itu ya, Sir, teman-teman. Oke, itu dulu. Sama-sama. Selamat berjuang. Sama-sama. Hebat. Ibu ini mau dari tingkat TK sampai